Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mata kuliah Balaghah Al-Quran yang beranggotakan saya sendiri Nadira Samimansari dan saya Nur Zainah. Di sini kami akan membahas salah satu tema yaitu qasar. Yang pertama yaitu tentang definisi. Secara bahasa, kata qasar berarti menahan, membatasi atau mengkhususkan. Makna ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap suatu hal agar tidak meluas kepada yang lain. Sedangkan secara istilah dalam ilmu balaghah, qasar adalah mengkhususkan suatu makna hanya pada satu objek tertentu dengan cara tertentu. Dengan kata lain, qasar di sini berfungsi untuk mempersempit makna agar pesan yang disampaikan menjadi lebih tegas dan lebih jelas. Dalam konteks balaghah Al-Quran, qasar tidak hanya berfungsi sebagai gaya bahasa, tetapi juga sebagai sarana retoris dan teologis untuk mempertegas ajaran-ajaran pokok dalam Islam, terutama yang berkaitan dengan tauhid, risalah, dan ibadah. Yang kedua yaitu unsur-unsur qasar. Dalam ilmu balaghah, qasar memiliki beberapa unsur dan pembagian. Pertama, berdasarkan waqi' dan hakikah, qasar dibagi menjadi qasar hakiki dan qasar idafi. Qasar hakiki yaitu mengkhususkan sesuatu berdasarkan kenyataan dan hakikat yang sesungguhnya, bukan disandarkan pada yang lain. Contohnya terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 284 yang berbunyi lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, yang artinya kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di langit dan di bumi. Pada ayat ini, qasar ditandai dengan mendahulukan kata yang mestinya diakhirkan, yaitu lafaz Allah. Disebut qasar hakiki karena kenyataannya memang hanya Allah lah yang memiliki segala sesuatu di langit dan di bumi. Sedangkan qasar idafi adalah pembatasan berdasarkan sandaran tertentu. Contohnya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 171 yang berbunyi innamallahu ilahu wahid, yang artinya sesungguhnya Allah Tuhan yang Maha Esa. Ayat ini menunjukkan bahwa berdasarkan keyakinan orang kafir, Isa dan Maryam dianggap Tuhan. Maka ditegaskan bahwa Allah lah Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, berdasarkan unsur qasar yaitu maksur dan maksur alaih. Di antaranya adalah qasar syifah ala mausuf, yaitu sifat hanya berlaku pada satu objek tertentu. Contohnya terdapat dalam surah Al-A'raf ayat 89, Alallahi tawakkalna, yang artinya kepada Allah sajalah kami bertawakal. Ayat ini menunjukkan bahwa tawakal hanya pantas ditujukan kepada Allah. Ada juga qasar mausuf ala sifah, yaitu menetapkan mausuf hanya pada satu sifat, bukan pada sifat yang lain. Namun, orang lain juga bisa memiliki sifat tersebut. Jadi, yang ditentukan di sini adalah sifatnya, bukan mausufnya. Contohnya terdapat dalam surah Al-Ghasyiyah ayat 21 dan 22 yang berbunyi fadzakir innama anta muzakkir lasta 'alaihim bimusaitir, yang artinya maka berilah peringatan karena sesungguhnya engkau Muhammad hanyalah orang yang pemberi peringatan, engkau bukanlah orang yang berkuasa atas mereka. Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW hanya memiliki peran sebagai pemberi peringatan, bukan penguasa atas keimanan manusia. Namun, sifat pemberi peringatan ini juga dimiliki oleh rasul-rasul yang lain. Selanjutnya, masuk ke materi alat-alat qasar. Yang pertama, innama, ada di dalam surah An-Nisa ayat 171 yang bunyinya innamallahu ilahu wahid, artinya sesungguhnya Allah hanyalah Tuhan yang Maha Esa. Jadi kata innama ini berfungsi membatasi makna ketuhanan hanya kepada Allah, sehingga menegaskan konsep tauhid secara mutlak. Yang kedua, nafi dan istisna yang terdapat dalam surah Al-Imran ayat 144 yang berbunyi wama Muhammadun illa rasul, yang artinya dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Struktur ma diikuti ila menunjukkan qasar itu melalui nafi wa istisna yang membatasi kedudukan Nabi Muhammad SAW hanya sebagai seorang rasul. Ayat ini berfungsi meluruskan pemahaman umat agar tidak mengkultuskan Nabi secara berlebihan. Yang ketiga, ada qasar dengan ataf, yaitu pembatasan makna dengan cara menetapkan satu sifat
dan meniadakan sifat yang lain menggunakan kata sambung. Yang pertama bisa dengan la. Contohnya Zaid alimun la jahilun. Artinya Zaid itu orang alim, bukan orang bodoh. Yang artinya di sini adalah ilmu hanya disandarkan pada Zaid dan kebodohannya dinafikan. Yang kedua bisa dengan bal. Contohnya huwa syuja'un bal hakimun. Artinya dia itu bukan sekedar berani tetapi bijaksana. Di sini bal berfungsi untuk mengoreksi anggapan pertama dan menegaskan makna yang benar. Yang ketiga bisa dengan lakin. Contohnya maka nazoliman lakin kana jahilan. Artinya dia bukan zalim tetapi bodoh. Di sini kata lakin menolak sifat pertama dan menetapkan sifat yang kedua. Yang terakhir ada qasar dengan takdim wa takhir, yang contohnya terdapat dalam surah Al-Fatihah ayat 5, yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Dalam ayat ini terjadi qasar melalui takdim wa takhir, yaitu mendahulukan objek iyyaka sebelum kata kerjanya. Pendahuluan ini menegaskan bahwa ibadah dan permohonan pertolongan hanya ditujukan kepada Allah, bukan kepada selainnya. Bagian keempat yaitu fungsi balaghah qasar. Jadi secara balaghah, qasar itu memiliki beberapa fungsi penting dalam Al-Quran. Yang pertama, menegaskan makna sehingga pesan dalam Al-Quran tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Yang kedua, qasar berfungsi untuk meluruskan keyakinan teologis seperti menolak kesyirikan dan pengkultusan manusia, serta menempatkan Nabi sesuai dengan kedudukannya sebagai Rasul. Dan yang terakhir, qasar itu memiliki fungsi retoris dan emosional karena struktur bahasanya yang tegas dan singkat, membuat pesan Al-Quran lebih kuat dan mudah diingat oleh pendengarnya. Bagian kelima, ada hikmah dan refleksi qasar dalam kehidupan sehari-hari. Jika kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, qasar mengajarkan umat Islam untuk memurnikan niat dan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah kehidupan modern yang penuh distraksi, qasar mengingatkan kita agar tidak menggantungkan harapan, pertolongan, dan tujuan hidup kepada selain Allah secara berlebihan. Selain itu, qasar juga dapat dijadikan teladan dalam komunikasi dan dakwah, yaitu menyampaikan pesan dengan tegas, jelas, dan fokus pada inti, sehingga pesan tersebut lebih mudah dipahami dan diterima. Sebagai kesimpulan, qasar merupakan salah satu perangkat utama dalam ilmu balaghah yang berfungsi untuk membatasi dan menegaskan makna dalam Al-Quran. Melalui qasar, Al-Quran menegaskan konsep tauhid, kedudukan Nabi Muhammad SAW, serta eksklusivitas ibadah kepada Allah SWT dengan gaya bahasa yang singkat namun sangat kuat maknanya. Semoga pemaparan dari kami ini dapat menambah pemahaman kita tentang keindahan dan kedalaman bahasa Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.